Seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya di tepi pantai pada suatu pagi. Matahari baru saja terbit dan laut tenang memantulkan sinarnya dengan indah. Anak itu berhenti memandangi ombak, lalu bertanya kepada sang ayah, "Ayah, guru di gereja bilang Allah kita itu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi aku tidak mengerti bagaimana bisa satu Allah tapi tiga pribadi." Ayahnya tersenyum lalu menunjuk ke arah laut dan berkata, "Lihat laut itu, nak. Apa yang kamu lihat?" Anak itu berkata, "Air, ombak, dan pantulan cahaya." Tepat, laut itu satu, tapi kamu bisa mengalami laut itu dalam tiga cara. Airnya yang dalam dan tak terlihat batasnya, ombaknya yang menyentuh kakimu, dan cahaya yang memantul di atasnya dan menerangi wajahmu. Begitu juga dengan Allah Bapa adalah asal dan sumber segalanya, seperti air laut yang dalam. Yesus Putra adalah Dia yang datang menjangkau kita, seperti ombak yang menyentuh kaki kita. Dan Roh Kudus adalah cahaya yang menerangi hati kita dan memberi kehangatan. Anak itu diam sejenak, lalu berkata dengan polos, "Jadi Allah itu bukan untuk dimengerti seperti matematika, tapi dirasakan seperti berdiri di tepi laut." Ayahnya tersenyum dan hanya menjawab pelan, "Tepat sekali, nak. Kita tidak harus mengerti segalanya. Kita hanya perlu tinggal di hadiratnya seperti berdiri di hadapan laut yang luas." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita tidak sedang mencoba memecahkan sebuah teka-teki logika. Kita berdiri di tepi misteri terdalam yang menjadi sumber segala kehidupan. Allah yang satu namun hadir sebagai tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuan kasih yang tak terputus. Seperti anak kecil yang berdiri di tepi laut dalam kisah tadi, kita menyadari bahwa misteri Tritunggal bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dihuni. Kita tidak disuruh memahami Allah Tritunggal dengan sempurna, tapi diundang untuk tinggal dalam aliran kasih-Nya. Gereja sejak awal menyadari bahwa Allah bukanlah pribadi yang diam dalam keagungan, melainkan relasi yang terus mengalir. Dalam Tritunggal, kasih itu bukan sekedar sifat, melainkan eksistensi keberadaan Allah sendiri. Bapa adalah sumber cinta yang melimpah dan memberi diri sepenuhnya. Putra adalah sabda cinta yang menjadi daging, menjelma dan masuk ke dunia yang rapuh. Roh Kudus adalah napas cinta yang menghidupkan, menuntun, dan menyatukan. Saudara-saudari, dalam Tritunggal kita melihat bahwa Allah bukan kesendirian yang maha kuasa, tetapi persekutuan yang saling memberi diri, saling menerima, saling tinggal satu sama lain. Tritunggal bukanlah teori surgawi, tapi realitas hidup yang menyentuh bumi.
Ketika kamu merasa sendiri dan suara dunia membungkam hatimu, itulah saat Bapa memelukmu dalam keheningan. Ketika kamu terluka oleh kegagalan dan merasa tidak layak, itulah saat Putra menyentuh luka-lukamu dengan lukanya sendiri. Ketika kamu tidak tahu harus kemana, tapi hatimu masih ingin percaya, itulah Roh Kudus yang berbisik di relung hatimu dan menyalakan pengharapan. Saudara-saudari, Allah Tritunggal tidak tinggal di surga yang jauh, melainkan bergerak dalam sejarah, tinggal dalam tubuh dan hidup dalam jiwa manusia. Jika Allah adalah relasi, maka kita yang diciptakan dalam cintanya dipanggil untuk mencerminkan relasi kasih itu. Maka gereja bukanlah lembaga atau sistem semata. Gereja adalah komunio, persekutuan orang-orang yang belajar tinggal dalam kasih seperti Tritunggal. Komunio tanpa dominasi, seperti Bapa yang memberi ruang bagi yang lain. Kerendahan hati dalam memberi diri, seperti Putra yang merendahkan diri sampai wafat. Kehadiran yang lembut namun menguatkan, seperti Roh Kudus yang tak tampak tapi sungguh nyata. Maka saudara-saudara, pada hari raya ini kita diundang untuk diam sejenak, bukan untuk menjelaskan Allah, tetapi untuk menyembah. Menyembah bukan dengan sikap takut, tapi menyerahkan diri dalam keheningan yang penuh cinta. Seperti berdiri di tepi laut, menyadari bahwa kita tak akan pernah bisa mengerti sumber kita dengan seluruh samudera, tapi kita bisa menyelam, bisa berenang, bisa merasakan airnya menghidupkan kita. Allah Tritunggal bukan untuk dimengerti, Ia untuk dikasihi, untuk dihidupi, dan mengubah cara kita mencintai.